at dawn. Oh, I am restricted. Salam Planter Indonesia. Banyak request masuk ke dalam The Brondol adalah bagaimana The Brondol mampu mereview tentang abu janjangan. Abu janjangan merupakan sebuah sumber unsur hara yang banyak digunakan para petani kelapa sawit untuk menyuplai unsur hara bagi tanaman kelapa sawit demi kata sebuah produksi atau pertumbuhan. Namun kadang kita nggak ngerti kandungan abu janjangan itu apa. Jadi berdasarkan penelitian bahwa kandungan abu janjangan adalah ada yang menyebutkan 18, sekian persen K2O, ada juga penelitian menyampaikan 30%. Kemudian kandungan natrium oksidanya adalah 26% natrium oksida. Kemudian ada kandungan 4,6 P2O5 dan 5,6 kandungannya adalah kalsium oksida. Angka-angka ini sungguh luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan pupuk organik misalnya kotoran hewan, angka ini jauh lebih tinggi. Abu janjangan juga memiliki beberapa kandungan unsur mikro, baik besi atau Fe, kemudian Zn, Mn atau zeta zinc, mangan, kemudian ada juga Cu. Sehingga dengan kandungan ini sangat cocok digunakan untuk pertumbuhan kelapa sawit. Dan yang paling pasti bahwa abu janjangan memiliki reaksi alkalis atau akan menaikkan pH tanah. Sehingga abu janjangan ini direkomendasikan adalah digunakan untuk pemupukan daerah-daerah yang terpengaruh asam, misalnya gambut itu sendiri. Dengan kandungan 18-30% K2O, maka abu janjangan ini sebagai alternatif pengganti KCl sebagai sumber unsur hara kalium untuk tanaman kelapa sawit. Dengan harga KCl yang sudah saya katakan bahwa relatif lebih tinggi, maka abu janjangan ini sebagai alternatif untuk meminimalkan penggunaan KCl atau pengeluaran biaya untuk pemupukan KCl. Karena tidak bisa dipungkiri yang namanya produksi kelapa sawit tidak bisa lepas dari suplai kalium sebagai unsur hara utamanya. Yang kedua, bahwa dengan adanya dengan reaksi alkalin, maka dia akan menaikkan pH tanah, terutama daerah gambut. Bisa kita naikkan dengan misalnya dosisnya adalah hampir, ada yang menyebutkan 2 kilo cukup, ada yang menyebutkan sampai dia 4 kilo. Namun rekomendasi saya, kalau menurut saya adalah angkanya adalah 2,5 sampai 3 kilo per pokoknya per tahunnya. Karena bahwa angka ini setaranya KCl luar biasa. Dan yang paling penting adalah ditopang dengan kandungan unsur hara mikro yang relatif banyak. Penggunaan janjangan kosong bukan tanpa sebuah efek samping. Penggunaan abu janjangan kosong juga memiliki efek samping. Dengan penggunaan ini biasanya kondisi dia adalah memiliki sifat osmotik yang akan mampu menarik air dari perakaran, maka jangan pernah diaplikasikan abu janjangan kosong dalam kondisi yang kemarau, karena dia bersifat osmotik. Jika dia menyerap unsur hara, menyerap air di daerah perakaran kita, maka tidak bisa dipungkiri nanti perakaran kita akan mengalami pengeringan, dan ini akan berakibat fatal kepada tanaman kelapa sawit kita. Dan penggunaan abu janjangan kosong ini relatif sekarang tidak banyak digunakan untuk perusahaan besar, karena bahwa banyak pihak, terutama dari pihak lingkungan, yang menyatakan bahwa emisi pembakaran, terutama pembakaran jangan-jangan kosong yang volume sangat luar biasa besar, maka sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang tidak membakarnya karena emisinya akan mengganggu lingkungan, akan mendapat teguran dari dinas lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Namun jika masih ada, maka bisa digunakan sebagai sebagai supply atau sumber unsur hara kalium buat tanaman kelapa sawit kita. Semoga bermanfaat. Dan satu lagi, penyimpanan abu janjangan kosong hampir dilakukan seperti kita menyimpan pupuk kimia bersenyawa garam, sehingga bahwa jangan sampai penyimpanan abu ini dibuka-buka saja tanpa dia bebas bersentuhan dengan udara bebas, yang nanti akan menurunkan kualitas dari abu janjangan kosong itu sendiri. Kemudian penggunaan terlalu banyak juga, artinya bahwa terlalu banyak juga tadi yang saya sampaikan akan berpengaruh osmotik, penarikan air dari perakaran.
Dan yang kedua, jika penggunaan terlalu banyak pada ini sudah terlalu intensif, misalnya penggunaan hanya abu janjangan kosong sampai 5 kali 5 kilo dalam satu aplikasi setahun 2 kali, maka dapat dipastikan pemberian unsur organik yang terlalu banyak pada daerah perakaran terutama gambut juga tidak disarankan, karena gambut sendiri sudah temukan bahan organik ditambah bahan organik, sehingga penggunaannya mohon lebih diperhatikan yang nantinya demi satu kata kelestarian produksi tanaman kelapa sawit kita, baik di mineral maupun di gambut. Kalau untuk mineral recommendednya hanya digunakan pada tanaman yang menghasilkan saja, tidak tanaman belum menghasilkan. Karena bahwa abu janjangan kosong itu kandungan tertingginya adalah kalium kalau di janjangan kosong mentahnya. Kenapa yang kedua janjangan kosong itu kandungan yang pertama adalah kalium, yang kedua adalah nitrogen. Pertanyaannya nitrogennya kemana? Efek samping dari pembakaran janjangan kosong adalah hilangnya nitrogen dari janjangan kosong. Baik karbonnya, kemudian nitrogennya itu hilang saat terjadinya pembakaran menjadi abu janjangan kosong itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan salam lestari sawit Indonesia. Salam planter Indonesia.